Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali lagi saat ini saya Kapten Edward Limbong bersama Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit dan seorang hambanya di sini Bapak Partai Siombing, seorang hamba Tuhan yang juga seorang pengacara. Kami akan sharing di acara The Answer ini mengenai arti kehidupan ini. Kedepannya saat ini kita sedang dilanda ketakutan oleh karena COVID-19 ini. Tapi percayalah di dalam Tuhan itu ada kebenaran. Dua kata yang hampir sama Pak, tapi memiliki arti yang sangat berbeda. Jadi dari sisi kebenaran itu pasti kita tahu Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi kalau kebenaran itu di dunia sekuler kita tahu Pak, kalau kebenaran itu sesuatu yang kebetulan. Atau sesuatu yang insidental. Tapi kalau kebenaran ini sebenarnya kalau kita di dalam Tuhan nggak ada yang kebenaran dalam hidup ini Pak. Semuanya Tuhan sudah mengaturnya. Tapi saya mau katakan pada siang hari ini, pada saat ini kalau kita bilang selalu itu kebenaran atau sesuatu yang kalian rasakan itu sebagai kebetulan, itu bukan saudaraku. Tetapi Tuhan akan membukakan jalan untuk yang artinya dari kebenaran dan kebetulan itu dan juga kebenaran. Dari versi Bapak, arti kebenaran itu di dalam kita. Baik. Firman Tuhan berkata Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan dan tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk kerajaan surga tanpa melalui dia. Amin. Jadi Yesus mengklaim saat itu bahwa jalan kebenaran untuk berjumpa dengan Bapa di surga yang kita dambakan, kita rindukan, kita inginkan, tidak lain, tidak bukan, tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi bukan kebenaran atau kebetulan, tapi benar-benar jangan keluar dari koridor yang Tuhan tetapkan dan gariskan, yaitu firman Tuhan. Amin. Jadi begini saudara, kalau kebenaran itu sesuatu yang kalau kita sebagai orang di sekuler ya Pak ya, ada dalam pekerjaan kita atau dalam keluarga itu, menurut pengalaman Pak Partai, ada nggak sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini atau kebenaran dalam profesi yang Bapak jalani selama ini? Iya. Kalau saya tentunya boleh flashback sedikit gitu Pak ya. Ada dua kesaksian di dalam kehidupan saya yang saya anggap tuh sangat luar biasa. Dan kalau dulu mungkin kita berpikir bahwa itu suatu kebenaran, kebetulan. Tetapi sesudah kita masuk di dalam memahami firman Tuhan bahwa nggak ada yang mustahil, tidak ada juga sesuatu yang kebetulan. Amin. Saya memahami, percaya persis bahwa itu adalah kebenaran. Jadi begini Pak ceritanya, saya pernah satu kali divonis. Suara saya mendadak hilang gitu Pak. Gitu. Waduh, saya kaget juga. Kebetulan saya dikasih talenta oleh Tuhan berupa suara untuk memuji Tuhan kan gitu ya Pak ya. Nah kemudian saya ngomong sama istri saya bilang, saya udah nggak bisa ngomong nih. Mau nyanyi, mau pelayanan bagaimana ceritanya gitu. Akhirnya singkat cerita kita ke rumah sakit ya Pak ya. Ke rumah sakit RSIB di dekat rumah di Bintaro. Kemudian karena memang sakit di daerah tenggorokan Pak, akhirnya kita direkomendnya ke dokter THT gitu Pak ya. Nah kemudian dokter THT bilang duduk, Bapak di foto dulu. Di foto ada sekitar 12 kali di foto. Kemudian terlihat di kamera bahwa memang ada benjolan Pak sebesar ini gitu. Ada di bagian saya. Saya bilang, dok ini apa? Saya bilang. Dia bilang, ini tumor Pak. Loh, terus kalau begini dokter mau apain saya? Dia bilang, karena ini sudah besar Pak Partai. Saya minta, kebetulan waktu hari Jumat. Besok Sabtu Bapak langsung masuk. Kemudian hari Senin dibiopsi. Gitu. Kemudian nanti kita akan lihat, ini jinak atau ganas gitu Pak. Gitu. Jadi saya waktu itu takut langsung Pak, ya kan? Dengar tumor takut saya langsung. Ya logika. Gitu. Jadi saya bilang sama dia, gimana ya? Saya tanya istri saya bagaimana? Terus istri saya bilang ya terserah aja. Tapi saya nggak tahu pada saat itu Pak, kayak ada satu gitu kesadaran, keyakinan kepada saya bahwa masa ya talenta yang Tuhan berikan, masa mau diambil gitu aja gitu kan? Kita boleh minta gitu kan Pak. Akhirnya saya katakan sama dokternya, saya bilang dok, saya nggak mau diopname, saya nggak mau dibiopsi, saya mau pulang aja. Sampai kebetulan si dokter bilang, Bapak seorang Kristen ya? Saya bilang iya. Singkat cerita Pak, saya pulang 2 minggu, saya terus terang saya bersujud, saya nangis sama istri saya minta sama Tuhan, Tuhan jangan ambil suara aku Tuhan. Karena suara ini pemberian Tuhan dan aku mau melayani Tuhan melalui talenta yang Tuhan berikan kepada aku. Amin. Kurang lebih keluarga tahu, bilang kamu harus ke sana, jangan sok tahu, jangan sok pintar segala macam, ya jangan sok yakin. Saya bilang enggak, pokoknya saya nggak mau. 2 minggu kemudian saya datang lagi ke dokter itu. Nah, yang lucunya Pak, ini berkaitan juga, nggak apa-apa ya, agak panjang ya Pak ya. Silakan Pak. Berkaitannya agak panjang mengenai masalah pengampunan saya pikir. Jadi kesembuhan itu berkaitan kepada suatu hal yang terjadi dalam diri kita kalau kita mau mengampuni. Itu yang akhirnya saya pahami gitu Pak. Itu yang kebenarannya. Ada kepahitan. Iya.
Saya punya satu masalah sama satu orang dulu, Pak. Ya dulu kita kan Pak, orangnya juga agak keras gitu. Agak tersinggung dikit terus hantem sini, hantem sana. Sehingga pada waktu itu memang sempat terjadi yang agak keras seperti itu. Jadi pada waktu kira-kira 2 hari sebelum 2 minggu, saya mesti disuruh dokter kembali untuk pemeriksaan. Kemudian saya datang diundang di satu acara Natal, Pak. Ya kan? Terus panitia bilang, Pak Partahi nanti tolong bawain lagu Holy Night. Itu. Saya bilang, saya nggak bisa nyanyi. Suara saya udah hilang dan segala macam. Masih divonis sakit itu? Masih dokter? divonis sakit pada waktu itu. Ternyata yang di atas panggung sana, Pak, pemain musik yang mengiringi, itu adalah pemain musik salah satu personil yang bermasalah sama saya gitu. Waduh, ini bagaimana ceritanya? Nah, itu dia. Memang itu sudah kurang lebih ada 2 tahun, Pak. Yeah. Kejadian 2-3 tahun. Dia rupanya juga punya kerinduan, pengen selesai masalah dengan saya. Amin. Saya juga begitu, Pak. Punya kerinduan tapi belum ada waktu dan mungkin masih agak gengsi pada waktu itu, Pak. Jadi waktu saya dipanggil oleh panitia, kemudian dia turun, Pak, dari atas panggung. Dia turun dari atas panggung, dia bilang, orang Batak juga, Pak. Dia bilang, Lai, kita nggak boleh begini terus, dia bilang gitu. Kita harus berdamai. Saya memang juga pada waktu udah terbuka hati saya. Saya peluk dia, dia peluk saya. Kemudian saya naik ke panggung, saya masih bisik sama dia. Dia bilang, Lai, kalau nanti saya nggak bisa nyanyi di awal, tolonglah yang teruskan, gitu kan? Ya oke, gitu. Saya nggak tahu Pak, pokoknya saya yakin, saya ambil mic. Selamat malam para hadirin. Suara saya tiba-tiba kembali Pak. Amin. Nah, ini kan apakah ini kebenaran apa kebenaran kan begitu Pak kan? Ya. Sehingga akhirnya saya bisa menyelesaikan lagu itu dari awal sampai akhir Pak. Nah kemudian sesudah itu Pak, 2 hari kemudian, sesudah keluarga bilang rekomendasikan ke Singapura, ke sana, saya nggak mau, ketemu profesor ini saya nggak mau. Akhirnya abang saya bilang, kamu harus ke dokter lagi, periksa. Kalau kamu still yakin bahwa itu sudah selesai, sudah sembuh, harus periksa lagi. Singkat cerita saya balik 2 hari kemudian Pak. Dokternya berbeda Pak, tetapi kan recordnya ada. Iya. Jadi waktu saya masuk, siapa Pak Partahi, dia bel, minta ininya, apa namanya? Filenya. Dia bilang, baca, loh Bapak sudah dibiopsi gitu kan? Saya bilang tidak. Kenapa? Enggak dong. Saya yakin saya sudah sembuh gitu. Lah, jadi Bapak mau ke sini mau ngapain? Saya mau memastikan aja bahwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan yang saya sembah dan saya imani. Amin. Amin. Kemudian ya udah kalau begitu. Kebetulan memang tidak seiman juga sama kita. Ya udah kalau gitu. Bapak duduk, kita periksa lagi katanya. Mulai Pak, ambil lagi kamera, difoto lagi kurang lebih puluhan kali Pak. Apa yang terjadi Pak? Nggak diketemukan lagi itu barang itu Pak. Hilang. Nggak diketemu barang itu lagi. Dia bilang nggak ada, udah nggak ada. Saya bilang bagaimana dok? Jadi begini Pak, pesan saya terakhir. Kalau Bapak iman itu terjadi sesuai sama iman Bapak. Tetapi saya mau katakan bahwa yang seperti ini kadang-kadang dia ngumpet. 3 bulan kemudian baru bisa dia dipastikan bahwa dia ada apa enggak. Hilang semua. Saya minta Bapak 3 bulan lagi datang ke sini. Tapi dalam hati saya begini Pak, ini bicara iman. Dalam hati saya bilang, saya salam dokternya. Dalam hati saya bilang, dok, saya pulang dan 3 bulan lagi pun saya tidak akan kembali lagi ke sini. Amin. Amin. Saya pulang Pak sampai sekarang ini sudah berlangsung mungkin hampir 8 sampai 10 tahun Pak. Oh, Puji syukur, nggak ada yang kebenaran, ya ta? Tapi kebenaran milik Tuhan. Amin. Asal kita berserah kepada Tuhan, pasti kita ditolong, pasti kita disembuhkan. Haleluya. Jadi kita sebagai anak Tuhan pasti percaya tidak ada sesuatu yang kebenaran atau kebetulan dalam hidup ini. Seperti Pak Partahi katakan tadi, ada sebabnya saudaraku. Kalau saudara divonis sakit atau divonis segala sesuatu yang tidak baik, pasti ada akarnya. Ternyata pengampunan. Pengampunan. Menurut Pak Konda Supit, relatednya begini Pak, kebenaran dan kebenaran ini. Firman Tuhan katakan Mazmur 103 ayat 5, kalau kita sudah diampuni, Ya. maka kita disembuhkan, kata firman Tuhan. Dan kita telah berlepaskan pengampunan. Sesuai juga dengan iman dari Pak Partahi dalam itu, firman Tuhan kata Matius 9:29b, terima terjadi sesuai iman. Dan dia juga mengenapkan firman Tuhan, dia meminta. Bukan minta kepada siapa-siapa, Matius 7 ayat 7 Alkitab berkata, minta maka kamu diberi. Dia minta pada sumbernya, yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Tapi bagi kita orang percaya, Markus 9 ayat 23b Alkitab berkata, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Amin. Kalau kita percaya firman Tuhan, dia ya dan amin. Karena firman Yohanes 1 ayat 1, firman pada mulanya adalah bersama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Victorious Families, pada saat ini kita share mengenai arti kebenaran dan kebenaran.
Saya yakin dan percaya, saya juga pengalaman saya sebagai seorang pilot, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, Amin. Pak. Amin. Apapun kita melangkah setiap hari, kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita hidup benar di hadapannya, Benar. pasti Tuhan akan atur langkah kita. Saya sering, Pak, dalam penerbangan gitu, kalau saya mau terbang dalam cuaca yang tidak baik, di satu daerah saya mau pergi, tiba-tiba tertahan oleh apapun lah, mungkin ada orang ground staff yang tidak beres, atau mungkin penumpangnya datang terlambat, tetapi tiba-tiba begitu saya terbang udah telat 15-20 menit, saya terbang ke satu destinasi kota lain, tiba-tiba di sana habis hujan besar dan dibilang, Cap, kalau datang 15 menit sebelum ini, pasti nggak bisa mendarat katanya. Jadi nggak ada yang kebetulan dan nggak ada yang kebenaran. Betul. Kalau kita dimulai hidup ini mengandalkan Tuhan, berdoa, maka kebenaran itu pasti menjadi kebenaran. Amin. Dan semua yang kita lakukan itu, kalau sebagai orang-orang yang percaya dan beriman, Pak ya, seperti tadi Pak Partai sangat menguatkan, kalau ada sesuatu, ayo ampuni. Kalau ada yang tidak beres dalam hidup ini, yang kalian bilang kebenaran itu, lakukan dengan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi carilah kebenaran itu lebih dahulu, Pak. Amin. Itu dari saya. Ya, Pak. Ya, saya kira itu tidak salah, sebab kita di dalam Tuhan tidak ada yang berbicara kebetulan. Amin. Semua tetap dalam program, tetap dalam rancangan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tertuju dalam kehidupan kita. Amin. Dalam keadaan kondisi apapun, dia selalu memperhatikan, dia selalu melihat. Selama kita berjalan dalam koridor yang Tuhan telah tetapkan, tidak keluar dari konteks yang Tuhan rancangkan, rencanakan dalam kehidupan kita, di mana dikatakan Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada dalam kehidupan Pak Partai. Amin. Bahkan dalam kandungan kita masing-masing, sebelum kita datang ke dunia ini, Ya. kandungan dalam ibu kita, Ya. firman Tuhan katakan Mazmur 139 ayat 13, Tuhan telah menenun kita. Tuhan telah Dari dalam merancangkan, kandungan merencanakan sesuatu. Dan rancangan Tuhan, Yeremia 29 ayat 11b, bukan kecelakaan, bukan malapetaka, Rancangan tapi damai rancangan sejahtera. damai sejahtera. Amin. Yang membawa masa depan yang luar biasa. Ya, saya sangat setuju sekali Pak Partai. Jadi ke depan ini rencana saat-saat seperti ini apa yang Bapak planning? Karena kan saat ini semua orang dilanda ketakutan, Pak. Dari COVID-19 ini bukan hanya kita di Indonesia tapi di seluruh dunia. Orang merasa terintimidasi, merasa tertekan. Dan saya percaya ini COVID ini bukan kebenaran, tapi ada satu rencana Tuhan untuk mendatangkan kebenaran bagi manusia di seluruh muka ini. Menurut Pak Partai, apa mensiasati dalam hal seperti ini saat ini kita untuk kebenaran ke depan? Menurut saya sih Pak, kita tentunya terbatas Pak mengetahui apakah rencana Tuhan di belakang atau di balik COVID ini, Pak. Ini ya. Kalau mungkin sebagian orang mengatakan bahwa ini hukuman daripada Tuhan, kan begitu ya Pak ya. Tapi Sorry, saya Pak. Apa itu? Apakah hukuman dari Tuhan itu, Pak? Itu tinggal tergantung kita lihat dari persepsi Nah, manusia. itu Tapi firman Tuhan kata Wahyu 3 ayat 19, anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Hajar. Tuhan mungkin Bertobatlah. memakai COVID ini supaya kita berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan Amin. dosa kita. Amin. Dan pintu anugerah pengampunan tetap Selalu terbuka. terbuka. Ya, gimana Pak Partai? ya maka saya katakan tadi, ada yang mengatakan seperti itu, tapi tentunya kita punya kemampuan terbatas untuk Ya. melihat itu. Maka kalau saya secara pribadi Pak melihat bahwa pasti ada sesuatu maksud Tuhan yang Betul. indah di Amin. belakang semua ini. Cuman persoalan sekarang bagaimana supaya kita mampu melewati masa-masa sulit ini ya. Saya pegangan saya Pak di dalam kehidupan saya satu firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 13. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Amin. Jadi Haleluya. walaupun sekarang badai begitu, masalah ekonomi, masalah segala macam yang terjadi akibat daripada COVID ini, tetapi sepanjang kita ada bersama-sama Tuhan yang memberi kekuatan, kita pasti bisa lalui semuanya. Pak. Amin. Saya pikir begitu. Pak. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, kita semua di sini hamba-hamba Tuhan, kita juga orang yang mengasihi Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dan kebenaran dalam hidup ini. Semuanya itu semua dirancangkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tapi haruslah kita mempunyai hubungan untuk mendatangkan kebenaran itu ya Pak ya. Betul nggak Pak? Iya, betul. Di kedepannya ini menurut Pak Abraham bagaimana orang-orang biar jangan menganggap ini suatu kebetulan tapi mendatangkan kebenaran bagi hidup mereka. Dan ya ini bukan kebetulan memang. Ya. Ini tetap dalam program rencana Tuhan. Sekalipun apapun orang katakan bahkan dengan tanda kutip bahwa virus ini ada rekayasa apapun juga, itu bukan urusan kita. Betul. Tapi kita melihat faktor positifnya. Amin. Bahkan mungkin yang lain berkata, saat ini kita nggak bisa beribadah, saat ini nggak bisa segala satu. Ya. Ya kita ambil ekstrimnya lockdown. Sekalipun di Indonesia dalam hal ini kita tidak mengenal lockdown. PSBB ya Pak ya. PSBB ya. Tetapi mari pada kesempatan ini hal yang positif
kita berkumpul, bangun mesbah keluarga. Amin. Ya, yang tadinya mungkin kita dengan istri, anak-anak hanya jauh. beberapa jam, ada kalanya hanya waktu mau tidur pulang. Tapi ini mau nggak mau. Iya. Ya, jadi kesempatan ini jangan kita lewatkan. Amin. Bangun kembali relation yang baik, hubungan yang baik. Baru bisa kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Kalau sama kita ada konflik, ada hal-halnya. Kalau kita sudah saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengasihi dan mencintai, seperti yang dialami pengalaman yang Pak Partahi tidak kebetulan. Ya. Sakit penyakit itu kecil di hadapan Tuhan. Amin. Dia bisa beracara dengan cara dia yang tersendiri, yang tidak masuk bahkan dalam Amin. logika kita. Amin. Tapi itulah Tuhan. Ya. Jadi itulah kebenaran yang siang hari ini boleh kita dapatkan, tetapi ke depannya biarlah hidup ini jangan selalu bilang kebetulan atau ada hal-hal yang tidak disengaja, semuanya itu telah diatur oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita di acara The Answer ini. Kita tadi telah menyaksikan, mendengarkan kesaksian dari Bapak Partai Siombing mengenai mujizat dari Tuhan. Amin. Dan kita percaya sampai hari ini mujizat itu pasti masih ada ya Pak? Iya benar. Mujizat, berkat itu ada. Tapi bukan mujizat yang dicari, tapi sumber mujizat yang harus kita cari, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. betul. Nah, saya percaya dengan kesaksian suaranya tadi telah disembuhkan Pak. Pasti Tuhan itu sangat senang kalau kita itu selalu memuji menyembah Dia. Nah, Amin. ada baiknya Pak Kondal kita minta hambanya untuk angkat satu pujian. Wah, betul, bagus, untuk benar. mempermudahkan Tuhan, membuktikan kalau pita suaranya yang beberapa tahun yang lalu tetap sama sampai sekarang, bahkan lebih merdu suaranya. Amin, amin, amin. Ya silakan kalau bisa. Terima kasih Ya. Pak Konrad, terima kasih Pak Limbong. Ya. Tolong dari Tuhan izinkan tetap kita melayani Tuhan. Amin. Karena kita adalah kesembuhan dan talenta yang Tuhan berikan tetap pada anak-anak yang dikasih. Amin. Amin. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Wah, luar biasa. Mantap sekali. Terima kasih Pak Partai. Dan kita percaya dengan dinaikkannya satu pujian untuk mempermuliakan Tuhan tadi, bukti suatu nyata, mujizat masih terjadi sampai hari Amin. ini. Terjadi apa? Dan bukan hanya hari ini, sampai ke depannya saat kita mengandalkan Dia dengan sungguh-sungguh. Benar. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, Karena kita ini sebagai anak-anak Tuhan Pak, selalu saat-saat ini dilanda ketakutan, tetapi hiduplah dalam kebenaran. Dari versinya Pak Abraham, bagaimana Pak kebenaran ini yang bisa mendatangkan kemerdekaan bagi kita? Ya, kebenaran itu memang tidak dicari-cari. Ya. Itu sudah ada dalam kehidupan kita. Karena sebelum Tuhan pergi meninggalkan kita, salah satu yang Dia berikan adalah roh kebenaran. Amin. Yohanes 14 ayat 17, Ya. yaitu Roh Kudus yang diutus supaya anak Tuhan tetap dapat berjalan dalam koridor yang Tuhan telah tetapkan, gariskan. Ya. Di mana Dia berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Bagaimana kita bisa mengikuti Dia kalau tidak ada rohnya yang ada, dan rohnya itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Menuntun, memimpin dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita akan lakukan yang akan membuahkan dosa, pasti hati kita kurang enak, Ya. tidak sejahtera. Ya. Tapi kalau kita terus mengeraskan hati, free will ada di kehidupan Ya, kita, betul. kita yang memilih. Betul. Roh Kudus mengingatkan, Ya. menyadarkan. Ya. Yohanes 14 ayat 26, roh penghibur itu ya Roh Kudus mengingatkan. Ya.
mengajarkan. Ya. Dan Yohanes 14 ayat 17, roh kebenaran dalam kehidupan kita. Ya. Yohanes 14 ayat 16, ada roh penolong Amin. yang mampukan kita. Amin. Yang bagi orang lain mustahil, tapi bagi anak-anak Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dunia sekuler ya Pak. Seperti saya Pak Partai seorang masih profesional. Di dalam kehidupan ini ada roh 3 yang menuntun kita Pak. Iya. Ada roh kudus, ada roh manusia, dan ada roh duniawi. Iya. Mana yang kita aktifkan setiap hari? Nah menurut Pak Partai di dalam kehidupan sekuler apa yang lebih diaktifkan Pak? Antara kehidupan ini berjalan bersama roh. Ya tentunya yang lebih diutamakan adalah penyertaan Roh Kudus, Pak. Amin. Karena tanpa penyertaan Roh Kudus, kalau kita hanya menggunakan artinya kemampuan nalar kita, kita akan kepentok sana sini, Pak. Orang dunia bilang kita akan benjol kiri kanan gitu, Pak. Tetapi kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, pasti hidup kita bisa sampai kepada apa yang kita harapkan. Amin. Karena dia adalah roh kebenaran yang diberikan Bapa kepada kita. Iya. Amin. Jadi saudaraku, di akhir acara The Answer ini, jangan pernah ragu. Suatu hidup ini janganlah bilang selalu ada kebetulan dan kebenaran. Kalau engkau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup Amin. kita. Pasti semuanya kebenaran itu yang akan menuntun langkah kita. Siapa kebenaran itu? Adalah roh kebenaran yang diberikan Yesus kepada kita. Amin. Jadi ayo bangkitkan iman kita. Cari jawaban jangan dari dunia ini. Cari jawaban dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Cari jawaban dari firman Tuhan. Sehingga apa kedepannya ini, apapun kedepannya ini COVID-19, masalah ekonomi, masalah krisis, itu semua akan mendatangkan kebaikan. Salah kita hidup benar di hadapannya. Sebagai closing dari Pak Pendeta. Ya, firman Tuhan berkata Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepada Tuhan. Kita bertanya pada Dia, berseru. Apapun masalah persoalan di depan kita yang sedang kita jalani, waktu kita berseru pada Dia, sebab Dia sendiri tetap berfirman, Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan beban berat. Apa masalah persoalan yang kita hadapi saat ini, yang sedang kita gumuli, kita datang pada Dia. Amin. Dia dengan tangan terbuka, Dia katakan Dia akan berikan kelegaan. Yes. Berarti Dia berikan jalan keluar. Amin. Sebab bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Dan Dia Tuhan yang selalu memberi yang terbaik. Amin. Dia selalu memberi solusi. Beban kehidupan kita tidak pernah lebih daripada batas kemampuan kita. Yes. 1 Korintus 10 ayat 13b, dan Dia Tuhan yang setia. Pada waktunya Dia selalu berikan solusi, jalan keluar, membuka pintu. Anak-anak Tuhan selalu punya masa depan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Ya. Sebelum kita closing, terakhir dari Pak Partai, sebelum kita tutup dalam doa, ke depan ini apa kiat-kiatnya untuk bisa kita hidup lebih dalam kebenaran? Ya, saya pikir tentunya satu hal yang paling penting seperti mungkin anjuran dari Pak Gembala selalu, memang kita harus terus mempelajari, mendalami, membaca Alkitab sehingga kita memahami gitu. Amin. Ya kan. Amin. Tanpa kita mempelajari, mendalami atau membaca sebagian atau keseluruhan firman Tuhan, saya pikir kita nggak bakalan dapat apa-apa kalau kita mencari pengertian daripada dunia ini. Dan kalau kita sudah mengerti arti daripada firman Tuhan, semuanya segala sesuatu diatur dan pasti indah pada waktunya disiapkan Tuhan bagi anak-anaknya Dia. Ya. Jadi akhir penutup ini sebelum kita berdoa, saya diingatkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan, Taurat yang direnungkan kapan Pak? Setiap hari, siang dan malam, maka akan mendatangkan kebenaran hidup ke depan kepada kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Victorious Family, di acara The Answer kali ini, kita percaya kalian yang butuh doa atau mau mengatakan sesuatu, boleh tulis di kolom komentar ya Pak. Nanti dengan senang hati kita sebagai hamba-hamba Tuhan akan mendoakan, akan memberikan jawaban yang terbaik tentunya daripada Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita akan bersatu hati bersama Pak Pendeta, kita tutup di dalam doa Pak. Kita padukan iman kita sehati, firman Tuhan kata Matius 18 ayat 19, 2 orang sepakat kita saat ini, Matius 18 ayat 22, 3 orang berkumpul dalam nama Dia, maka Dia hadir. Amin. Kita padukan iman kita sehati, berdoa untuk setiap pergumulan dari kekasih Tuhan, apapun masalah mereka, masalah kehidupan rumah tangga, usaha, bisnis, kesehatan, masa depan, apapun juga bagi Bapa di surga tidak ada yang mustahil. Amin. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih anugerah berkat Tuhan. Kami menyerahkan kekasih-kasih Tuhan dalam pergumulan mereka yang mereka layangkan Tuhan. Mereka sampaikan Bapa, Engkau tahu persis dan Engkau menjadi jawaban dalam setiap masalah persoalan mereka. Sebab Engkau berfirman, Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku. Mereka saat ini berseru, kami padukan iman, kami sekati, membawa masalah persoalan kekasih-kasih Tuhan. Dan Engkau berfirman, Engkau akan berikan kelegaan. Amin. Engkau akan berikan pertolongan. Engkau akan berikan pengharapan, Engkau akan berikan penghiburan, Engkau akan berikan kesembuhan, Engkau akan berikan jalan keluar, Amin. Engkau akan berikan masa depan yang luar biasa
Bahkan Engkau berfirman, Engkau akan angkat anak-anak kekasih Tuhan. Sehingga waktu kami melewati masa COVID-19 ini Ya, Bapak, Bapak. kami tahu ada hari depan yang luar biasa. Kami tidak akan terpuruk. Karena firman Tuhan tetap ya dan amin. Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan kekasih-kasih Tuhan Amin. tidak sia-sia. Karena kasih Kristus telah dicurahkan dalam kehidupan setiap kekasih Tuhan dimanapun Anda saat ini sedang mengikuti melalui ibadah, melalui The Answer ini Bapak. Ya, Tuhan. Engkaulah menjadi jawaban Amin. dalam setiap pergumulan kekasih Tuhan. Dan saat ini kami padukan iman, kami sekati menyerahkan bangsa dan negara kami. Presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet yang ada Bapak. Bahkan juga TNI, Polri Bapak. Ya, amin. Bahkan juga mereka yang ada di eksekutif, ada di legislatif, ada di yudikatif. Bahkan semua Tuhan, jajaran yang ada Tuhan tanpa kecuali Bapak. Dan seluruh bangsa Tuhan, khususnya kehidupan berbangsa dan negara. Amin. Dari rakyat Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini Bapak, tetap akan eksis. Kami dapat melewati masalah persoalan pergumulan di dalam kesatian. Kami bawa dalam doa untuk kehidupan berbangsa dan negara. Indonesia punya masa depan yang luar biasa. Amin. Kami akan lewati setiap masalah persoalan. Karena Engkau berfirman, bersama Allah kita cakap mampu melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Dalam nama Yesus kami imani dan terjadi untuk kehidupan bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jadi di akhir acara ini, terima kasih untuk kalian semua yang telah menyaksikan. Terima kasih untuk Pak Partai Siombing kasih atas juga, waktunya, Pak Limong. dan juga untuk Pak Gembala. Terima kasih. Biar kedepannya nanti kita selalu dapat jawaban yang terbaik dari Tuhan Yesus. Oke, sampai ketemu di acara selanjutnya dari kami bertiga. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Oh, because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because
Jehovah Jireh, my provider. Oh, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, oh, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are.